Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Yayan Suciana dengan NIM 220660121179. Saya dari kelas IF3A. Di sini saya akan mempresentasikan Recruitment Engineering. Presentasi saya akan menuntaskan tugas UTS saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Universitas 11 April tahun ajaran 2023. Nah, Recruitment Engineering. Kegiatan mengidentifikasi, membuat dokumentasi, serta mengelola kebutuhan. Berada pada tahap modeling sebelum membuat rancangan perangkat lunak. Jadi, Recruitment Engineering ini berada di sebelum merancang perangkat lunak. Gitu. Nah, terus Recruitment Engineering Process. Nah, Recruitment Engineering Process ini terbagi menjadi 7. Nah, yang pertama ada Inception, bagaimana proyek dimulai, siapa sponsornya, dan apa latar belakang proyek tersebut. Terus ada Elicitation, komunikasi dengan customer mengenai tujuan dan lingkup kerjanya. Nah, di Elicitation ini kita komunikasi dengan customer, bagaimana mengenai tujuan pembuatan perangkat lunak ini dan lingkup kerjanya mau bagaimana begitu. Terus ada elaboration, memodelkan kebutuhan dan buat skenario-nya. Nah, di elaboration ini kita memodelkan kebutuhan dan membuat skenario-nya. Terus ada negotiation, negosiasi jika ada yang harus dievaluasi. Jadi kita yang tadi yang memodelkan kebutuhan dan membuat skenario, tunjukkan dulu kepada customer-nya. Nah, jika ada kekurangan atau ada mau yang ditambahkan, kita evaluasi kembali gitu. Terus ada specification, buat detail modal dan dokumennya. Terus ada validasi, pastikan semua kebutuhan jelas dan sesuai ekspektasi. Nah, jadi yang tadi telah kita kerjakan harus jelas dan harus sesuai ekspektasi si customer begitu. Terus ada recruitment management, tetapkan prosedur mengontrol, mengevaluasi atau mengubah kebutuhan. Nah, di sini ada studi kasus pembuatan website promosi desa. Pemerintah Desa Pegiringan ingin membuat aplikasi untuk mempromosikan berbagai keunggulan desanya, mulai dari tempat wisata, produk lokal, sampai budaya desa tersebut. Sebelum membuat rancangan, pihak pembuat harus mendapatkan semua kebutuhan yang diperlukan terlebih dahulu. Ya, seperti informasi. Nah, di implementasi ini, ada Inception. Nah, di Inception ini, siapa yang menjadi customer dan apa latar belakang pembuatan perangkat lunak diidentifikasi di sini. Nah, dari studi kasus tadi, Inception-nya yaitu siapa yang menjadi customer, berarti kan dari di sini pemerintahan desa Pegiringan. Berarti yang menjadi customer-nya yaitu si desa Pegiringan. Nah, dan apa latar belakang pembuatan perangkat lunak diidentifikasi di sini? Nah, latarnya ingin mempromosikan berbagai keunggulan desanya. Nah, mulai dari tempat wisata, produk kota lokal, sampai budaya desa tersebut. Gitu. Terus ada elicitation, komunikasi daftar kebutuhan dengan customer. Nah, jadi si customer itu apa kebutuhannya, kita komunikasikan dulu gitu. Terus ada elaboration, modelkan kebutuhan dan buat skenario penggunaannya. Nah, sudah tahu kebutuhan si customer, kita modelkan, terus kita buat skenario penggunaannya gitu. Terus lanjut ke negotiation. Nah, tunjukkan setelah dapat model kebutuhan dan membuat skenario penggunaannya,
kita tunjukkan apakah ada kekurangan atau ada tambahan. Nah, jika ada, evaluasi kembali. Begitu. Terus ada specification. Spesifikasi secara rinci model jika sudah disepakati. Nah, terus ada validation. Pastikan semua kebutuhan sudah jelas dan sesuai ekspektasi. Nah, yang terakhir, requirement management. Tetapkan cara mengontrol atau mengevaluasi kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas waterfall model. Nah, alur proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis, berurutan, dan linier. Nah, di mana waterfall model ini jadi yang sistematis, berurutan. Nah, jadi berurutan itu tidak ada tidak ada kembali gitu, terus mengalir gitu, jadi tidak berputar lah. Nah, studi kasusnya, ada seorang customer meminta untuk dibuatkan blog pribadi. Sebelumnya dia sudah pernah memiliki blog pribadi, namun dia ingin membuat yang baru. Dia sengaja memilih untuk tidak memperbaharui website sebelumnya karena ingin tetap membuatnya seperti itu. Customer itu sudah tahu kebutuhannya apa saja yang diperlukan di website. Gitu. Nah, alasan kenapa waterfall cocok untuk kasus ini karena proyeknya itu kecil dan customer-nya sudah tahu apa yang dibutuhkan. Hal ini memudahkan dalam pengerjaannya. Jadi waterfall model cocok untuk kasus ini karena ya tadi itu si customer-nya udah tahu pengen bagaimana, mau seperti apa begitu. Jadi cocok buat waterfall model. Selanjutnya ada prototyping model. Alur proses pengembangan perangkat lunak yang menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, studi kasusnya ada MYsoft, salah satu UMKM sedang sibuk karena penjualan di beberapa e-commerce naik drastis. Mereka kemudian meminta untuk dibuat aplikasi pengelola penjual agar dapat membantu dalam pengolahan datanya. Pihak MYsoft hanya menjelaskan kebutuhan secara umum. Dia hanya menjelaskan bisa mengelola data penjualnya saja. Belum terpikirkan secara jelas oleh mereka tentang bagaimana detail kebutuhannya. Begitu. Nah, di prototyping model ini cocok sekali dengan kasus yang tadi. Karena dengan prototyping model kita bisa mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak customer secara berkala setiap berkomunikasi gitu. Nah, kan dari studi kasus itu juga di sini diterapkan belum terpikirkan secara jelas oleh mereka tentang bagaimana detail kebutuhannya. Jadi cocok sekali untuk menggunakan prototyping model ini begitu. Nah, selanjutnya ada Agile model. Alur proses pengembangan perangkat lunak yang adaptif terhadap perubahan yang cepat. Nah, studi kasus Agile model, PT Jaya Mandiri merupakan perusahaan kecil yang bergerak di bidang pelayanan membuat software. Anggota mereka masih sedikit, namun memiliki kemampuan individu yang mumpuni dan motivasi yang sangat besar. Namun waktu pekerjaan relatif singkat dan pihak customer kemungkinan akan sering melakukan beberapa perubahan di tengah proses pengerjaan. Nah, kenapa Agile model ini sangat cocok dalam kasus ini? Karena model ini cocok untuk skala besar. Tambah lagi model ini mementingkan kuantitas daripada kualitas. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Sebelum kita tutup, saya ada pantun sedikit.
Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.